wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, analisa perancangan sistem informasi akuntansi dengan tema proyek UAS, analisa perancangan sistem informasi akuntansi pengeluaran kas per bulan. Perkenalkan, nama saya Angelita Monika Destiana. Nama saya Nurusyana Nabila Rahmani. Nama saya Dian Marsaldawati. Nama saya Ajeng Indriani Sapitri. Nama saya Sevia Zahra Indrayani. Nama saya Dinda Dwi Sri Budiati. Baik, di sini saya akan menjelaskan latar belakang. Pada era canggih saat ini, semua dituntut untuk serba cepat, efektif, dan dapat bersaing dalam jangka waktu yang panjang di dunia bisnis. Hal ini membuat semua usaha membutuhkan sistem yang bisa menunjang kegiatan bisnisnya. Salah satunya adalah bisnis di bidang jasa pembersihan kendaraan roda 4. Suatu perusahaan pembiayaan harus memiliki sistem yang efisiensi untuk mengelola bisnisnya supaya dapat berjalan dengan baik dalam waktu yang panjang. Salah satunya yaitu sistem untuk mengelola laporan pengeluaran kas pada perusahaan Auto 578. Berdasarkan hasil wawancara dengan admin perusahaan Auto 578, yaitu Ibu Dila Yulfarida, pada hari Rabu 11 November 2020, yaitu proses laporan pengeluaran kas pada perusahaan menggunakan sistem aplikasi software komputer, dan dalam laporan pengeluaran kas perusahaan menggunakan sistem keuangan tetap. Pada sistem-sistem tersebut bisa saja ditemukan kekurangan. Kekurangan tersebut ialah jika layanan atau WiFi offline, maka transaksi penginputan menggunakan software akan terhambat. Lalu jika terjadi banyaknya transaksi dalam perusahaan tersebut, sistem manual dapat menimbulkan kesalahan-kesalahan dalam penyusunan laporan pengeluaran kas. Ruang lingkup. Analisis laporan pengeluaran kas merupakan satu bagian penting dan integrasi dari analisis bisnis. Analisis bisnis itu sendiri adalah proses pengevaluasi prospek dan risiko ekonomi dari suatu entitas bisnis atau perusahaan. Analisis yang dilakukan di dalamnya termasuk analisis laporan bisnis, analisis atas strategi yang diterapkan perusahaan, analisis posisi perusahaan atau positioning, serta analisis kinerja laporan pengeluaran kas perusahaan. Dengan melakukan analisis laporan pengeluaran kas, semua pihak yang berkepentingan akan mendapatkan informasi yang lebih akurat atau dapat diandalkan untuk kepentingan pengambilan keputusan. Mereka tidak akan bertumpu hanya pada asumsi subjektif dan intuisi semata. Dengan demikian, hasil analisis laporan pengeluaran kas mampu mereduksi unsur ketidakpastian yang dihadapi oleh para pengambilan keputusan. Maka, pada model ini, penulis membatasi pembahasan tentang analisa perancangan sistem informasi akuntansi pengeluaran kas per bulan pada perusahaan Auto 578 yang meliputi 1. Proses pengumpulan transaksi, 2. Proses transaksi masukan dalam proses pembelian, 3. Proses pencatatan pengeluaran kas. Proses bisnis sistem berjalan ada 3, yaitu pertama, proses pengumpulan transaksi. Auto 578 mengumpulkan bukti transaksi berupa cek, kwitansi, faktur, atau nota yang kemudian data transaksi dimasukkan ke aplikasi keuangan yang bernama Mokapos. Kedua, proses transaksi masukan. Dalam proses pembelian, untuk pembelian Auto 578 mendapatkan saldo kas kecil dari admin perusahaan untuk saldo awal, pembukaan perusahaan, dan keperluan selama sebulan seperti ATK. Yang ketiga, proses pencatatan pengeluaran kas. Pengeluaran kas. Dalam pencatatan pengeluaran kas, Auto 578 membuat bukti transaksi di setiap adanya pengeluaran. Lalu bukti transaksi itu disusun menjadi sebuah laporan pada akhir bulan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang activity diagram proses bisnis sistem berjalan. Di sini ada kasir. Nanti kasir akan meminta saldo kas kecil kepada admin. Lalu, setelah itu, admin menyetujui permintaan saldo kas kecil. Setelah menyetujui permintaan saldo kas kecil, admin akan mengirim saldo kas kecil kepada kasir. Setelah itu, kasir akan menerima saldo kas kecil. Lalu berlanjut ke kasir membeli keperluan dan kebutuhan kantor, seperti ATK atau alat tulis kantor dan sebagainya. Lalu, setelah itu kasir akan menginput nota pembelian ke software Mokapos. Lalu selanjutnya
kasir membuat laporan pengeluaran kas selama sebulan. Berikut adalah dokumen yang kita terima dari Auto 578. Ada dua dokumen yang kita perlukan di sini, yaitu ada dokumen masukan dan keluaran. Pertama, dokumen masukan yaitu dokumen yang dipakai sebagai sumber ataupun dokumen yang digunakan sebagai masukan dalam sistem. Di sini ada nama dokumen masukannya, yaitu nota pembelian dari setiap pembelian yang dilakukan oleh kasir. Kemudian fungsinya sebagai bukti pengeluaran kas per bulan. Sumbernya yaitu dari penjual dan admin atau penjual dan kasir. Lalu frekuensinya setiap terjadinya transaksi pembelian. Medianya yaitu kertas nota pembelian, jumlahnya 1 lembar, formatnya lampiran A1. Ini ada dokumen masukan lagi dari program akuntansinya. Nama dokumennya penginputan transaksi kas masuk dan kas keluar. Fungsinya menginput transaksi kas masuk dan kas keluar. Setiap adanya transaksi dan kas masuk dan kas keluar. Sumbernya dari pelanggan dan juga admin atau kasir. Frekuensinya yaitu setiap terjadinya transaksi penjualan dan pembelian. Medianya yaitu software aplikasi yang bernama Mokapos. Kemudian jumlahnya yaitu 1 sheet, formatnya lampiran A2. Kemudian di sini ada dokumen keluaran, hasil dari dokumen masukan yang diinput ke dalam program. Dokumen keluaran adalah dokumen yang dihasilkan oleh sistem. Berikut ini adalah data keluaran yang diperoleh dari data transaksi memasukkan perusahaan Auto 578. Nama dokumennya itu di sini ada laporan keuangan kas masuk dan kas keluar. Fungsinya untuk melihat transaksi kas masuk dan kas keluar yang terjadi. Sumbernya yaitu penginputan transaksi kas masuk dan kas keluar. Frekuensinya setelah transaksi kas masuk dan kas keluar diinput. Medianya yaitu ada software aplikasi yang tadi bernama Mokapos. Kemudian jumlahnya ada 4 sheet. Formatnya lampiran A1, A2, A3, dan A4. Di sini adalah gambar dokumen keluarannya dari data dokumen masukan yang kita input. Kemudian di sini ada data keluaran seluruh per bulan. Di sini ada laporan pendapatan bulan Maret 2021. Fungsinya untuk melihat seluruh laporan keuangan terjadi di bulan Maret tahun 2021, termasuk laporan kas keluar yang sedang kita analisa. Terus di sini ada sumbernya itu penginputan transaksi kas masuk dan kas keluar. Sumbernya dari penginputan transaksi kas masuk dan kas keluar. Frekuensinya setelah transaksi kas masuk dan kas keluar diinput. Medianya yaitu paper, jumlahnya 1 lembar, formatnya lampiran B1. Di sini contohnya. Analisa kebutuhan fungsional. Kebutuhan fungsional yaitu kebutuhan yang diperlukan admin saat mengakses pengeluaran kas, yang terdiri dari login. Untuk dapat login, user membutuhkan username dan password yang digunakan untuk memvalidasi user agar bisa mengakses ke dalam sistem. Menu utama. Di dalam menu utama dari sistem ini, admin dapat melakukan input data akun dan data pelanggan. Pada tab Shift, saat ini admin dapat mengelola data pengeluaran dan pemasukan kas. Dan juga pada tab History Shift, admin dapat melihat laporan pengeluaran maupun mencetak laporan pengeluaran. Mengelola data kas keluar. Di dalam form mengelola data kas keluar, admin dapat melihat data, melakukan penginputan data, dan penyimpanan data yang bersifat teks. Mengelola data akun. Di dalam form mengelola data akun kas ini, admin dapat melihat data dan melakukan penginputan data bersifat teks. Mengelola data pelanggan. Di dalam form mengelola data pelanggan, admin dapat melihat data dan melakukan penginputan data bersifat teks. Laporan keuangan. Di dalam laporan pengeluaran ini, admin dapat melakukan pencetakan data laporan pengeluaran yang telah tersimpan berdasarkan awal bulan dan akhir bulan. Di sini ada use case diagram dari pengeluaran kas per bulan. Di sini ada 3 aktor, yaitu ada admin, kasir, dan penjual yang saling terikat. Di sini pertama si kasir mengajukan pengisian saldo kas kecil dulu kepada admin. Kemudian admin menyetujui permintaan saldo kas kecil. Kemudian admin mengirim saldo kas kecil yang kemudian diterima oleh si kasir. Kemudian kasir membeli kebutuhan kantor yang kemudian pesanan tersebut diterima oleh penjual. Kemudian penjual mengirim pesanan juga nota pembelian
yang kemudian diterima pesanan tersebut oleh kasir, juga nota pembeliannya. Kemudian kasir menginput nota pembelian yang terjadi. Kemudian setelah selama sebulan kasir menginput nota pembelian, kasir membuat laporan bulanan dan di situ kasir melakukan pengeluaran dengan membeli kebutuhan kantor, juga admin melakukan pengeluaran yang dengan mengirim saldo kas kecil. Kemudian di situ admin juga kasir melakukan login logout kecuali penjual, karena penjual tidak dalam satu program dengan admin dan kasir. Kemudian di sini ada activity diagram pengeluaran kas per bulan. Dan di sini pertama login yang dilakukan oleh admin dan kasir. Di sini admin dan kasir masuk ke aplikasi Mokapos. Kemudian aplikasi Mokapos akan menampilkan form login, atau sistem akan menampilkan tampilan form login yang kemudian admin atau kasir akan menginput username juga password. Kemudian sistem akan mengecek apakah data yang diinput oleh admin atau kasir ini benar atau tidak. Jika benar, maka sistem akan membawa admin dan kasir ke tampilan menu utama. Namun jika data yang diinput salah, maka sistem akan kembali ke tampilan form login. Kemudian di sini ada activity diagram dari pengeluaran kas. Ya, ini pembahasan utama kita. Di sini ada penjual, kasir, juga admin. Di sini dimulai dari kasir dengan mengajukan pengisian saldo kas kecil kepada admin yang kemudian diterima oleh pengajuan saldo kas kecil itu oleh admin. Kemudian admin memberikan saldo kas kecil yang diterima oleh kasir. Kemudian kasir memberi kebutuhan kantor yang diterima pesanannya oleh penjual. Kemudian penjual mengirim pesanan beserta nota pembelian yang kemudian diterima oleh kasir, dan kasir menginput nota pembelian selama sebulan dalam software yang bernama Mokapos. Kemudian setelah data pengeluaran diinput ke dalam Mokapos, kasir membuat laporan keuangan per bulan yang akan diserahkan nantinya kepada admin juga atasan-atasannya. Kemudian terakhir di sini ada activity diagram logout. Di sini admin dan kasir melakukan pengeluaran dari program. Pertama, admin atau kasir memilih logout, sistem akan membawa ke menu utama Mokapos, yang kemudian sistem akan bertanya kepada admin juga kasir, apakah Anda ingin keluar? Jika iya, maka sistem akan memproses logout. Jika tidak, maka admin dan kasir akan tetap berada di menu utama Mokapos. Entity Relationship Diagram atau ERD. Banyak penjual menerima transaksi dari satu kasir. Banyak kasir melakukan transaksi dari satu admin. ID toko sebagai primary key dari penjualan. ID kasir sebagai primary key dari kasir. ID admin sebagai primary key dari admin. Logical Record Structure atau LRS. Banyak penjual menerima transaksi dari satu kasir. Banyak kasir melakukan transaksi dengan satu admin. Penjual menghasilkan banyak nota pembelian. Nota pembelian akan diterima oleh kasir. Itulah kenapa ID nota yang semulanya primary key berubah menjadi origin key di tabel. Selanjutnya kelas diagram. Kelas diagram itu menggambarkan serta deskripsi atau penggambaran dari kelas, atribut, dan objek. Di samping itu juga hubungan satu sama lain seperti pewarisan, containment, asosiasi, dan lainnya. Di sini ada tabel admin. Di dalamnya ada atribut ID _ADM. Titik 2 menggunakan tipe data varchar, variasi karakter 10. Ini size-nya ada 10.
Hashtag di sini ini dimaksudkan ID underscore ADM itu sama dengan primary key. Lalu selanjutnya ada atribut nm underscore ADM titik 2 menggunakan tipe data varchar dengan size-nya 15. Lalu selanjutnya ada pass underscore ADM dengan tipe data varchar juga dan size-nya 10. Selanjutnya ada alamat dengan tipe data varchar, size-nya 20. Lalu selanjutnya ada nomor underscore telepon tipe data varchar, size 15. Di dalam admin ini ada tombol untuk menambahkan, yaitu add. Lalu untuk mengedit, yaitu edit. Lalu untuk menghapus atau delete. Selanjutnya, di sini ada tabel permintaan kas. Di dalamnya ada atribut nomor underscore ppk, hashtag nomor underscore ppk, yang artinya adalah nomor ppk ini adalah primary key dari permintaan kas menggunakan tipe data varchar dengan size 10. Lalu selanjutnya ada tanggal underscore minta menggunakan tipe data date atau tanggal ya, size-nya 10. Lalu ada jumlah underscore ppk menggunakan tipe data integer, size-nya 20. Lalu selanjutnya ada keterangan minta, ket underscore minta menggunakan tipe data varchar dengan size-nya 15. Sequence diagram yang siklus pertama yaitu admin menginput username di menu login, kemudian sistem mengecek username dan PIN yang diinput oleh admin. Terus sistem menerima username dan PIN yang diinput oleh admin. Jika account invalid, maka sistem mengembalikan ke menu utama. Jika account valid, sistem akan membawa ke menu penginputan kas masuk dan keluar. Yaitu sekarang siklus kedua, admin menginput nota pembelian, kemudian sistem mengecek data penghasilan diterima. Jika data valid, data tersimpan dan tetap berada di halaman kas masuk dan kas keluar. Jika data invalid, sistem akan membawa ke menu penginputan kas masuk dan kas keluar. Selanjutnya saya di sini akan menjelaskan user interface, yaitu bagian login. Yang pertama di sini kita akan menampilkan aplikasinya, yaitu login dulu. Pertama kita masukkan email atau nomor handphone yang kita buat, kita daftarkan. Lalu selanjutnya setelah kita masukkan di sini contohnya kita pakai nomor HP. Setelah itu kita masukkan kata sandinya yang telah kita buat. Kemudian Masuk. Nggak bisa. selanjutnya ada menu utama. Di sini menu utama dari perusahaan Auto 578 ada ini contohnya menu utama. Pertama ini ada di sini nih menu utamanya, yaitu point of sales, terus ada aktivitas, ada inventory dan shift, kemudian dan pengaturannya. Setelah itu kita di sini dimunculkan menu-menunya yang telah dibuat. Di sini ada. Selanjutnya kita akan memilih shift, yaitu yang berisikan tentang data kas masuk dan data kas keluar. Di sini kita pilih kas keluarnya. Bentukannya seperti ini, user interface-nya. Selanjutnya
ketiga, di sini ada mengolah data kas keluar. Di sini kita akan menginput data kas yang akan dibayarkan, yaitu di sini tuh ada sedang diinput. Seperti ini tampilannya. Kemudian yang keempat, mengelola data kas akun. Nah, di sini ada akun-akunnya yang telah ditentukan pada perusahaan, yaitu tuh ada data-datanya, ada kayak promo robotikus, promo hidrotrikus gitu, dan selanjutnya. Kemudian di sini ada mengolah data pelanggan. Di sini adalah data-data pelanggan yang telah ada pada perusahaan Auto 578. Di sini contohnya kayak ada Bapak Taufik, Kak Iswanto, dan serta data-data dari para pelanggan kayak nomor telepon dan emailnya. Kemudian ada data laporan pengeluaran. Setelah kita menginput data kas tadi, nah sini ada laporan pengeluaran dari para pelanggan. Kita misalkan mau bayar data pelanggannya tadi, sini kita inputin data-data tadi yang udah dimasukin, terus muncul di sini uangnya bayaran 40.000 dari pelanggan. Nah, sini kita mau cetak bukti pengeluarannya, kita bisa pembayarannya lewat cash atau lewat kredit, dan bisa lewat GoPay, OVO, dan lainnya. Setelah itu, klik OK. Nah, ini bentuk hasil akhirnya setelah akan dicetaknya. Nah, di sini tanda ini sudah terverifikasi bahwa laporan pengeluaran telah selesai. Development diagram. Klien sebagai pengguna software, kemudian server dari aplikasi ini menerima sistem informasi pengeluaran kas yang diinput dari klien atau pengguna. Kemudian, data yang diinput tersimpan di database dengan nama kas per bulan dan tersimpan di MySQL. Kesimpulannya, sistem akuntansi pengeluaran kas adalah organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dibuat untuk melaksanakan kegiatan pengeluaran baik dengan cek maupun dengan uang tunai untuk mempermudah setiap pembiayaan pengelolaan perusahaan. Sistem akuntansi pengeluaran kas memiliki peranan penting di dalam sebuah perusahaan. Dari laporan pengeluaran kas yang dibuat oleh admin di setiap bulannya dapat membantu owner juga pengguna laporan keuangan di perusahaan untuk mengambil keputusan dan kebijakan yang lebih baik lagi ke depannya dalam menggunakan keuangan perusahaan. Selain hal di atas, laporan pengeluaran kas dapat membantu kasir untuk mengukur berapa banyak biaya yang ia keluarkan selama sebulan, sehingga tidak adanya kekeliruan yang menyebabkan selisih biaya yang dapat membuat kasir menjadi rugi. Dalam penyusunan laporan keuangan di perusahaan Auto 578, sistem yang digunakan sendiri adalah menggunakan sistem manual dan juga sistem yang sudah terkomputerisasi, sehingga tidak ada suatu kendala yang cukup serius saat penyusunan laporan keuangan tersebut. Dalam penyusunan laporan keuangan yang sudah terkomputerisasi sangat membantu dan mempermudah dalam pengerjaannya. Auto 578 menggunakan suatu software yang bernama basis data MokaPOS, yaitu sistem pos berbasis mobile untuk pelaku usaha kecil dan menengah. Moka menyediakan perangkat lengkap bagi para penjual agar bisa menjalankan ke seluruh bisnis. MokaPOS memungkinkan pelaku bisnis untuk melakukan transaksi pembayaran dari konsumen dengan menggunakan kartu kredit maupun kartu debit. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.